pewarta warga yang saya hormati, salam PPWI. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, yang pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pandangan maupun pernyataan terkait kasus kriminalisasi seorang jurnalis yang terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, sekitar 3 tahun yang lalu ya, di tahun 2019, seorang jurnalis bernama Asrul dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan oleh seorang anak bupati di Palopo, atau mungkin anak wali kota Palopo, yang merasa keberatan atas pemberitaan yang dilakukan oleh saudara Asrul, seorang wartawan di sebuah media di sana. Nah, pemberitaan yang disampaikan oleh Asrul ini adalah terkait dengan dugaan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dari anak bupati yang di samping juga sebagai pejabat di salah satu unit atau dinas di sana, juga terkait dengan dugaan KKN, karena yang bersangkutan adalah anak dari seorang pejabat tertinggi di kota Palopo. Nah, ini kan sebenarnya ada dua hal yang harus kita cermati. Di satu sisi ada dugaan koneksi antara orang tua dan anak, sehingga memperlancar dari sebuah rekrutmen untuk menjadi pejabat. Dan yang kedua, dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dari proyek-proyek yang sudah dijalankan. Sebenarnya bukan hal baru ya, bukan hal yang tidak diketahui umum. Bahwasanya di negara kita ini kan 90% lebih dari para kepala daerah kita itu kan terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan keuangan negara, dan dugaan memperkaya diri sendiri maupun keluarga. Ini sinyalemen dari Kementerian Dalam Negeri beberapa tahun yang lalu, dan itu masih berjalan sampai saat ini. Nah, kalau kita membiarkan proses ini terus berlangsung, itu akan menjadi budaya sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada pada posisi-posisi tertentu, posisi-posisi yang memberikan ruang untuk mereka bisa melakukan KKN. Jadi keberadaan seorang jurnalis, atau sekarang sudah berkembang kepada jurnalis warga, para pewarta warga, yang antara lain yang dinaungi oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Nah, ini sangat penting untuk meredam atau setidaknya mengeliminir dari keinginan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan keuangan negara di kalangan pemerintahan, di kalangan birokrasi, atau lembaga-lembaga yang menggunakan uang negara. Oleh karena itu, maka keberadaan mereka sebenarnya harus diapresiasi dan dilindungi oleh negara. Nah, yang terjadi justru sebaliknya, mereka dikriminalisasi di mana-mana. Bahkan ya, beberapa itu harus tewas mengenaskan. Entah itu ditembak, dibunuh dengan sadis, ataupun dengan proses kriminalisasi untuk membuat dia busuk di dalam penjara. Ini kan sebenarnya merupakan satu hal yang sangat memprihatinkan buat kita, bangsa Indonesia. Ada orang yang akan selalu mengawasi, menjadi watchdog ada pemerintahan ini. Tapi mereka itu justru kita benci, dan kita akhirnya giring dia ke dalam penjara supaya dia tidak
dia tidak bisa bergerak ke sana kemari, atau dia menjadi bertobat dalam tanda petik untuk tidak melakukan kontrol sosial kepada baik terhadap masyarakat, apalagi kepada pemerintah. Nah, kondisi ini sebenarnya justru terjadi pada negara-negara yang masih ke belakang. Artinya mereka lebih membawa persoalan-persoalan yang terkait dengan kepentingan publik ke ranah pidana. Ya, seperti tadi, yang dilakukan oleh Asrul itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, karena ada uang negara, ada uang rakyat itu yang diduga dikorupsi oleh yang bersangkutan, oleh para pejabat-pejabat itu. Dan kita gak usah berpura-pura lah untuk mengatakan bahwa itu kan cuma dugaan. Ya benar, dugaan. Kalau dugaan berarti Anda harus menjawabnya bahwa dugaan itu tidak benar. Kita bisa publikasikan, bukan dengan cara melaporkan ke polisi dengan mengatakan bahwa ini pencemaran nama baik, ada pembohong, ada fitnah dan sebagainya. Ya memang itu senjata yang selalu digunakan selama ini untuk mematahkan usaha-usaha dari para wartawan maupun pewarta warga dalam mengontrol Anda, para pejabat itu. Nah, tapi ketika sudah ditemukan bukti dan akhirnya digiring ke penjara, divonis hakim hanya sekian dengan alasan sudah dibully oleh masyarakat. Ini kan satu hal yang sangat, ya, buat kita itu sangat aneh begitu. Pada saat belum ketahuan, belum didapatkan bukti, baru kita duga-duga, oh Anda dengan serta-merta langsung menggunakan kekuatan kepolisian, kekuatan aparat keamanan, kekuatan hukum untuk menghukum, untuk memberi ganjaran, sanksi kepada kita yang selama ini menjadi kontrol pada Anda. Tapi ketika sudah ketahuan, sudah diketahui, bahkan ditangkap tangan itu, dan akhirnya publik terbuka matanya dan melihat bahwa oh iya Anda melakukan korupsi, Anda harus dihukum, Anda harus begini. Hakim akhirnya memutus hukumannya hanya sekian karena dia sudah dibully oleh masyarakat. Karena ini sudah menjadi pengetahuan publik, maka publik akan memberikan sanksi dengan sanksi sosial dengan membuli atau mengata-ngatai negatif, dan itu menjadi pertimbangan hakim untuk memutus agar hukumannya dikurangi atau hukuman rendah. Ini sebenarnya harus diperbaiki. Saya sangat prihatin lah. Sampai kapan kita dalam kondisi seperti ini kalau teman-teman jurnalis harus menderita, ya. Sudahlah, pada saat dia bekerja dia tidak diberikan apa-apa oleh negara, pada saat dia melakukan sesuatu yang baik untuk menjaga uang negara, malah dibiarkan oleh negara untuk dikriminalisasi oleh para komprador itu. Saya kira ini Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi harus melihat, ya, kepentingan kita sebagai seorang jurnalis adalah menyelamatkan bangsa dan negara, terutama menyelamatkan uang-uang negara yang digunakan atau yang dikelola oleh para pejabat negara, para pejabat pemerintahan. Kalau tidak ada kita, kalian pasti akan semena-mena menggunakan uang itu, karena tidak ada orang yang mengontrol. Nah, kalau kita biarkan hal ini seperti ini, ya tentu uang negara akan menguap gitu saja dan kita akan terpuruk. Lama-kelamaan rakyat juga akan bosan dengan situasi seperti ini, membiarkan uang kita setor setiap saat dengan melalui pajak. Beli apa-apa kita harus bayar pajak. Kita pun mau ke WC juga bayar pajak dan sebagainya. Jadi ini artinya bahwa kita yang sudah menyumbang atau memberikan iuran kepada negara, ya harus bertanggung jawab terhadap penggunaan uang negara itu supaya benar gitu jalurnya. Nah, orang yang intens untuk melakukan itu kan wartawan. Nah, kenapa mereka ketika melakukan tugas-tugasnya itu harus dikriminalisasi? Padahal sebenarnya sudah ada undang-undang
nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang memberikan perlindungan, yang memberikan rule yang jelas bahwa apabila seseorang merasa dirugikan, ya gunakan pasal yang ada di dalamnya, yaitu memberikan hak jawab gitu. Kirimkan kepada media yang bersangkutan. Kalau media itu tidak mau memuatnya, ya media itu bisa dituntut dengan pasal 18 Undang-Undang nomor 40 tadi. Nah, oleh karena itu maka marilah kita sama-sama menggunakan koridor hukum dengan benar. Bukan kita gunakan hukum sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita. Oh, pasnya hukum ini supaya nanti dia bisa masuk penjara. Salah itu. Karena tidak tepat. Ya. Jadi saya berharap juga kepada aparat kepolisian, cobalah cermat. Kalau menerima laporan seperti itu, dibuktikan dulu apakah memang benar laporan itu. Kalau misalnya tentang pemberitaan, dibuktikan pemberitaannya itu merupakan fakta atau bukan. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, dugaan itu harus diusut dulu. Diusut. Diperiksa dulu itu si anaknya bupati itu. Ya, kalau nanti ketahuan bahwa memang itu adalah ya tindakan korupsi, ya orang yang memberitakan itu justru harus kasih penghargaan bahwa dia telah menyelamatkan uang negara dengan pemberitaan yang masuk, ya menjadi informasi untuk aparat kepolisian, untuk kejaksaan untuk mengusut gitu. Apabila tidak terbukti benar, itu berarti bohong, barulah orangnya diproses. Barulah si pemberita itu diproses. Prosesnya pun menggunakan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Jadi saya sangat berharap kejadian Asrul ini bisa menjadi yang terakhir lah. Dan melalui kesempatan ini saya mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan benar. Kalau majelis hakim memang berpikiran berwawasan kenegaraan, kita memikirkan masa depan bangsa, maka kita harus perbaiki sistem peradilan kita untuk lebih dahulu melihat esensi dari pemberitaan, kebenaran dari pemberitaan. Kalau itu sesuatu yang benar, maka proses terhadap orang yang memberitakan itu harus dihentikan. Kalau benar, baru dilanjutkan. Itu pun hakim juga harus mempertimbangkan bahwa sudah ada jalur khusus untuk seorang wartawan, ya ini Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Demikian, terima kasih.